Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zain di channel The King of Programmer. Di video kali ini kita telah masuk ke dalam seri ke-8 tentang HTML, yaitu kita akan belajar cara membuat tabel pada website menggunakan HTML. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Teman-temanku semua, buat sahabat-sahabatku semua, buat kawan-kawanku semua, buat sanak saudaraku semua ya yang telah nonton video ini atau yang sedang nonton video ini, kalian bisa aja langsung gabung ke dalam grup Telegram gua yang linknya gua taruh ke dalam deskripsi ya. Di sini kalian bisa melakukan sharing materi ataupun kalian bisa bertanya-tanya ke dalam grup ini ya. Dan juga kalian itu nggak bakal ketinggalan video-video terbaru di channel gua. Jadi seperti itu ya. Makanya kalian itu gabung aja cuy langsung ke dalam grup Telegram ini. Kalian bisa sharing-sharing informasi, kalian bisa sharing-sharing materi ke dalam grup ini, ataupun kalian itu bisa bertanya-tanya juga ya jika kalian itu nggak tahu atau belum tahu tentang beberapa pemrograman ataupun kurang update informasi tentang dunia IT. Makanya itu langsung gabung aja cuy ke dalam grup Telegram ini, linknya ada di deskripsi. Langsung aja kalian klik dan langsung aja gabung ke dalam grup ini. Karena apa? Karena kita di sini bisa saling mengenal satu sama lain, dan gua juga ada di dalam grup Telegram ini pastinya ya. Oke, makanya langsung gabung aja cuy ke dalam grup ini. Karena di sini tempatnya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi dan materi-materi terupdate tentang seputar dunia programming. Langsung aja gas gabung ke dalam grup Telegram kita. Oke. Oke cuy, di video sebelumnya kita telah ngebahas tentang cara membuat gambar menggunakan HTML ya. Selanjutnya kita telah masuk lagi ke dalam seri ke-8 tentang HTML, yaitu kita akan belajar membuat tabel di website menggunakan HTML. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam tutorialnya. Terlebih dahulu kita buat terlebih dahulu file baru ya di folder HTML. Kita klik kanan aja, kemudian kita klik new file, selanjutnya kita save ya dengan mengklik file yang berada pada pojok kiri atas, kemudian kita klik save ya, kemudian kita bikin namanya yaitu table.html ya, .html yang yaitu table nama file ini, kemudian .html atau .html ini adalah format file yang akan kita buat, kemudian kita save. Selanjutnya kita di sini ketikkan aja HTML di lembar kerja, kemudian kita pencet tab yang ada di keyboard ya. Selanjutnya kita berikan title-nya ya, kita berikan title-nya dengan nama table. Oke. Di video kali ini gue akan ngebahas beberapa materi tentang table. Yang pertama itu adalah cara membuat table sederhananya, kemudian yang kedua adalah table call span, kemudian yang ketiga kita akan ngebahas tentang table row span, kemudian yang keempat kita akan ngebahas tentang table cell padding, kemudian yang kelima kita akan belajar tentang table cell padding, kemudian yang keenam kita akan ngebahas tentang cara membuat background pada table ya. Sorry gua agak belibet ya, gua ngomong di sini. Langsung aja, gimana cara membuat table pada HTML, yaitu dengan menggunakan tag table ya, tag table. Kemudian kita pencet tab pada keyboard, selanjutnya kita pencet enter, kemudian kita berikan bordernya kita berikan 1 pixel aja ya, 1 pixel aja. Kemudian kita pencet enter lagi di bagian tengah-tengah antara pembuka tag table kemudian dan di bagian penutup tag table ya. Sorry agak belibet gue ngomong ya. Kemudian kita akan ngebuat sebuah baris ya, untuk memasukkan judul daripada kolom-kolom di dalam table itu. Jadi seperti ini caranya ya, dengan memberikan tag tr untuk membuat barisnya ya. Di tag tr ini kita akan masukkan th-nya ya, atau table heading atau judul untuk kolom-kolom tabelnya ya. Kemudian kita pencet tab, selanjutnya kita pencet enter, kemudian di dalam tag th ini kita berikan, misalkan di sini gua pengen bikin sebuah kolom dengan nama ya, nama misalkan. Selanjutnya di bagian th yang kedua, table head yang kedua, kita akan membuat alamat.
Oke. Selanjutnya kita akan membuat baris baru lagi dengan menggunakan tag TR, kemudian kita pencet tab, kemudian kita pencet lagi enter. Selanjutnya kita pencet enter lagi di antara TR pembuka dan TR penutupnya. Kemudian kita pencet ya, kita ketik TD ya. TD itu adalah table data untuk memuat data-datanya sebagai kolom untuk kolom nama misalkan dan kolom alamat. Misalkan yang pertama untuk kolom namanya ya, kita menggunakan tag TD untuk mengisinya. Kemudian kita pencet tab, kemudian kita pencet enter, kemudian kita masukkan dah nama yang pertama. Misalkan nama yang pertama itu Zain ya, Zain. Kemudian selanjutnya alamatnya ya, kita masukkan alamatnya. Kemudian enter lagi, kemudian Samarinda. Nih ya, begitu ya. Kemudian selanjutnya kita buat baris baru lagi, kemudian enter, kemudian pencet TR, kemudian pencet lagi tab, kemudian pencet enter. Oke. Jika sudah, kemudian enter lagi, kemudian kita masukkan untuk bagian kolom keduanya. Kolom kedua di bagian nama kita akan isi Ridwan misalkan. Kemudian di TD yang keduanya kita akan memuat alamatnya Ridwan, yaitu Jakarta. Jika sudah seperti ini, kemudian kita pencet Ctrl+S untuk menyimpan. Selanjutnya kita buka aja ya, buka di bagian desktop, kemudian kita buka folder HTML ya, karena sebelumnya di video pertama kita sudah ngebuat folder HTML ini di bagian desktop. Oke. Selanjutnya kita buka apa ini, table, kemudian kita klik kanan ya, di bagian table ini bentar kita klik kanan, kemudian kita pencet open with Google Chrome. Kita akan membukanya di Chrome ya. Ini ya tampilannya. Di bagian nama ada nama gua dan juga ada nama Ridwan sesuai dengan yang kita minta ya. Kemudian alamatnya nih, di bagian alamat, di alamat gua Samarinda, kemudian di alamatnya Ridwan itu Jakarta. Jadi seperti itu men caranya ya, cara membuat table yang sederhana. Kemudian yang kedua kita akan ngebahas cara membuat table call span. Jadi seperti ini caranya ya. Sebelumnya buat kalian yang belum tahu call span itu apa, call span itu berguna atau adalah sebagai pembuat kolom ya, pembuat kolom yang berada pada satu baris. Misalkan di dalam satu baris itu gua mau bikin 3 kolom. Jadi seperti ini nih caranya ya. Misalkan dalam studi kasus kita ya, dalam studi kasus kita itu ada hari dan juga ada jadwal. Misalkan ini jadwal sekolah misalkan ya. Kemudian di dalam tag TR ini kita masukkan ya, pertama itu tag TH, itu sebagai pemuat untuk hari yang pertama ya, harinya ya. Kita bikin hari di dalam table head yang pertama. Kemudian di bagian table head yang kedua ya, di bagian table head yang kedua itu adalah jadwal. Oke, selanjutnya kita bikin TR baru untuk membuat baris baru ya. Kemudian kita pencet tab, kemudian kita enter ya. Selanjutnya kita enter lagi, kemudian kita masukin dah nih ya. Sebelumnya kita isi dulu ya. Rencananya di sini kita akan mengisi jadwalnya itu ada 3, tapi kita simpannya dalam satu baris doang ya. Jadi TH, kemudian call span ya, call span ya, 3 nih, 3 jadwal ya dalam satu hari. Kemudian di dalam TR yang ini kita memasukkan data-datanya ya, TD ya. Oke, kemudian kita pencet tab, kemudian kita pencet enter, kemudian kita masukin Senin ya, untuk harinya hari Senin. Kemudian kita enter lagi untuk jadwalnya ya, kita bikin TD nya ya, TD jadwal misalkan untuk hari Senin ya, untuk hari Senin matematika jadwalnya ya. Kemudian yang kedua bahasa Inggris
Kemudian yang ketiga, jadwalnya bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita simpan menggunakan Ctrl+S, kemudian kita buka di browser kita, kemudian kita refresh. Maka jadinya adalah seperti ini ya. Di dalam kolom hari itu ada hari Senin. Kemudian di bagian kolom jadwal ada 3 jadwal ya. Yang pertama matematika, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar cara membuat table row span, yaitu langsung aja kita bikin tag tr-nya ya. Tag tr-nya untuk membuat sebuah baris untuk th-nya ya. th pertama kita akan membuat kolom hari ya. Kolom hari. Kemudian di bagian th keduanya bentaran ya. Di bagian baris ini kita akan buat satu baris antara table head-nya dengan table datanya ya. Ini table head ya, table head untuk hari. Kemudian kita akan bikin table head table data. TD ini kepanjangan ya, TR, TH, TD itu kepanjangan semua tuh ya. TD adalah table data ya. Table data untuk hari adalah Senin ya. Jadi kita akan ngebuat kolomnya di dalam satu baris. Table data Senin untuk hari. Kemudian kita membuat baris baru lagi untuk memuat jadwalnya. Selanjutnya kita bikin TH-nya, table head-nya ya. Table head-nya kita akan membuat jadwal. Oke. Selanjutnya di dalam tag TH pembuka ini kita masukin dah tuh. Masukin apa? Masukin row span ya. Row span 3 jadwal ya. Jadi selanjutnya kita akan memasukkan jadwalnya di hari Senin itu apa aja tuh ya. Yang pertama matematika. Oke, selanjutnya kita bikin baris baru lagi untuk memuat jadwal yang kedua dan yang ketiga. Kemudian TD, kemudian bahasa Indonesia, kemudian jadwal yang terakhir yang ketiga ya, bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita simpan Ctrl+S. Selanjutnya kita refresh nih halamannya. Nah, maka akan jadi seperti ini ya. Tapi kok nggak sesuai sama itunya tuh. Row span 3 jadwal ya. Kemudian matematikanya di sini. Kemudian bahasa Indonesianya di sini. Apakah kita harus memasukkan TR baru? Ya, tentu saja, karena kita akan ngebuat masing-masing table data, masing-masing kolom itu satu baris per baris ya. Jadi kita bikin penutup TR-nya aja untuk baris bahasa Indonesia. Kemudian di baris bahasa Inggris kita buat TR baru ya, buat baris baru. Kemudian kita bikin penutup TR-nya ya. Selanjutnya simpan ya, simpan. Kemudian refresh. Maka jadinya akan seperti ini nih, mantap kan? Hari Senin, kolom di hari ada Senin ya. Di hari Senin, kemudian jadwalnya matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi seperti itu ya ngap ya. Mantap ya. Di bagian jadwal ini ada 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan dimuat masing-masing mata pelajaran itu satu baris. Oke, selanjutnya kita akan belajar apa lagi nih? Kita akan belajar cara membuat cal padding ya. Cal padding dulu yang pertama, habis itu cal spacingnya. Cal padding. Oke. Cal paddingnya di sini rencananya gue mau bikin 5 pixel. Kemudian kita simpan. Kemudian kita refresh.
Bisa dilihat ya, ada nggak perbedaan sebelum kita pakai kel padding dan sebelum kita pakai kel padding dan sesudah kita pakai kel padding tuh ada nggak perbedaannya. Coba kita refresh lagi. Ini sebelum kita pakai kel padding. Jika kita pakai kel padding, kita masukin ya 5 misalkan kel paddingnya ya. Ini masih belum. Jika kita refresh, bisa dilihat kan jaraknya itu 5 pixel antara huruf ya, antara huruf dengan bordernya, dengan bingkainya ya, antar huruf dengan bingkainya itu 5 ya jaraknya ya, antara atas dengan bawahnya tuh. Oke, selanjutnya kita akan masukin kel spacingnya lagi. Kel spacing yaitu 5. Untuk apa? Untuk kita membuat jarak spasi antara border yang satu dengan border yang lainnya. Kemudian kita buka ya, kita refresh nih. Bisa dilihat ya, bisa dilihat perbedaannya ya, jarak antara border yang satu dengan border yang lainnya, kolom yang satu dengan kolom yang lainnya itu 5 pixel ya jaraknya, space-nya itu maksudnya ya. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat background pada table itu, yaitu dengan menggunakan BG color di dalam tag table-nya, tag table pembuka ya. Di dalam tag table pembuka kita menggunakan BG color. Misalkan gue di sini mau pakai green ya, atau warna hijau ya. Coba kalau kita refresh, maka jadilah warna hijau seperti ini. Oke, mantap ya. Begitu cara kita membuat backgroundnya menggunakan warna. Tapi di sini rencananya gue akan bikin backgroundnya ini pakai gambar nih. Bisa lihat ya, kita itu tadi di video sebelumnya di seri ke-6 seri ke-7 memuat gambar, kita udah ada nyimpan gambar di dalam satu folder. Jadi kita langsung aja masukin, yaitu dengan menggunakan background ya, dengan menggunakan background kemudian sama dengan kemudian ini apa namanya nih, ketik 2 di atas ya, background naruto.png, namanya masukin ya, naruto.png. kemudian kita simpan, kemudian kita buka lagi di browser, kita refresh, belum muncul Naruto-nya. Tapi ini ada jelek sedikit sih ya, mungkin cuman gambar sampingnya aja yang keambil. Tapi seperti itulah ya, intinya jadi nih backgroundnya itu berupa gambar cuy. Jadi seperti itu ya cara bikinnya. Kemudian nih ya, misalkan bordernya kita mau rubah warnanya nih, warna bordernya atau bingkainya kita rubah menjadi warna merah misalkan ya. Jadi kita pakai apa nih, border color ya, enggak sih, border color enggak sih ya, kayaknya ya. Simpan, kemudian kita refresh. Ada yang salah ya. Masa iya sih border color red tadi bisa, cuman kayaknya nih ada kesalahan dari gua sih, mungkin gua agak lupa. Oke, jadi seperti itu aja. Terima kasih semuanya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebenarnya gua tadi lali anjir, gua lupa. Sebenarnya kalau misalkan kita ingin memberikan warna pada
border atau bingkai sebuah table itu menggunakan border color. Sebetulnya itu benar tadi, cuman laptop gua lambat reload anjir. Nih, tadi tuh lambat reload anjir, makanya warnanya masih hitam tadi. Sebenarnya itu pakai border color itu bener dah. Misalkan nih gua hapus lagi, gua coba hapus lagi ya border color. Gua refresh nih, gua tes. Tadi itu entah nge-lag kayaknya ya. Kayaknya mungkin nge-lag tadi cuy. Ternyata bener pakai border color. Cuman guanya aja yang lambat. Lambat loadingnya tadi tuh, lambat loading pokoknya. Halamannya nggak tahu, nggak jelas bener. Border color red ya tadi. Simpan, coba kita refresh lagi. Tuh cuy, sebenarnya bener tadi, cuman lambat reloadnya, lambat loading cuy, makanya nggak bisa ngomong apa-apa. Gua langsung aja lah pokoknya. Terima kasih buat kalian semua. Oke, itu aja yang pengen gua sampein karena gua lupa ya. Langsung aja, udah, bye.